Shalom Tiberias. Shalom. Yang bersyukur buat darah Tuhan Yesus yang telah melayakan Bapak Ibu dan saya boleh kasih tepuk tangan. Yang paling dahsyat buat pengorbanan Tuhan, buat kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat darah Tuhan Yesus Bapak Ibu, amin. Darahnya menjadi jaminan, darahnya menjadi jalan masuk bagi setiap kita untuk kita boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Maka hari ini kita percaya, kita punya iman, kita pulang. Kita tidak pernah sama dengan kita datang. Kita pulang membawa kemenangan. Kita pulang membawa jawaban doa dalam setiap hidup Bapak Ibu. Yang percaya boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita boleh satukan hati kita. Sama-sama kita mau mengucap syukur buat darah Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat salibnya yang telah mengerjakan keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Engkaulah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kalau alasan kami boleh ada sampai hari ini. Kami berdiri menyaksikan Tuhan setia mengerjakan segala yang terbaik bagi setiap kami. Bukan karena kuat gagah perbuatan baik kami boleh dibenarkan. Tapi semuanya karena darah Yesus tercurah bagi setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami menjadi ciptaan yang baru. Kami bersyukur hari ini kami menjadi orang yang dibenarkan. Kami disayang sama Tuhan Yesus. Artinya kami percaya tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi orang yang terus melekat sama Tuhan, orang yang terus mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Engkau hidup dalam setiap kami. Engkau setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias Tuhan sayangi. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Disayangi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pengorbananmu, kasihmu tiada duanya, kasihmu tanpa syarat bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena belas kasihan Tuhan, semuanya karena perkenanan Tuhan nyata bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh menyembah, memujimu dalam roh dan kebenaran. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan nyata bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya dalam satu nama yang dahsyat, nama yang berkorban bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang berkorban menggantikan Bapak Ibu dan saya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau setia dalam setiap kehidupan kami. Engkau ajaib, Engkau anak domba Allah yang berkorban bagi setiap kami. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Yang percaya pengorbanan Tuhan nyata, kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku,
Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkara hidup kami, semua perkaraku, amin. Semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu. Ini doa setiap kami yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Engkau setia dan hidup dalamku. Mari jadikan hal ini doa pengagungan Bapak Ibu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari katakan semua perkara kami Tuhan, semua perkaraku. Katakan semua harapanku, semua harapanku. Kami bawa kepada salib-Mu Tuhan Yesus. Bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan. Dengan iman kami percaya dan hidup dalamku. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Salib-Mu telah mengerjakan, haleluya, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan. Mari dengan hati percaya sama Tuhan Yesus buat pengorbanan Tuhan dan hidup dalam. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan. Engkau yang telah bekerja bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang setia dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Oleh darah-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh darah-Mu Tuhan kami berdiri menyaksikan. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku
kita siapkan hati kita. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Haleluya. Mari beri sorak-sorai, beri pujian syukur. Haleluya. Ku percaya Engkau dahsyat. Salibmu Tuhan, salibmu Yesus. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, anak domba Allah yang berkorban beri tubuh darahnya, yang menggantikan setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus dengan darah-Mu kami diampuni Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat darah-Mu Yesus Tuhan, buat darah-Mu yang menebus, yang menguduskan, membahagiakan setiap kami. Yesus Tuhan. Mari jangan ada yang berdiam diri. Mari bersyukur buat darahnya. Mari bersyukur buat pengampunannya. Mari bersyukur. Haleluya. Yesus Tuhan dimuliakan selamanya. Kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Salibmu Tuhan telah mengerjakan keselamatan. Oh. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Engkau yang menggantikan setiap kami. Seharusnya kami yang disalibkan, tapi Tuhan rela disalibkan. Tuhan rela dihina, agar hari ini kami yang tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, kami boleh diselamatkan, menjadi ciptaan yang baru. Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat bagi setiap kami. Mari angkat tangan Bapak Ibu di hari Jumat Agung ini. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Anak domba Allah yang berkorban bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa
bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Boleh lebih sungguh lagi sama-sama Tiberias Bapak Ibu. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Darahnya menyucikan, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba yang ditebus dengan darah yang mahal. Lebih lagi Tiberias. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kami nyatakan dengan iman, haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri tepuk tangan bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi, sama-sama angkat kedua tanganmu. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, darahnya mencucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bisa lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya, haleluya. Oleh darah Yesus kami dibenarkan, kami dikuduskan, dipulihkan, diselamatkan. Kami bisa menjadi warga sorga, menjadi bagian milik-Mu Tuhan. Karena darah-Mu menyatu dalam setiap hidup kami, dipulihkan. Bahkan kami percaya, kami berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga bersama keluarga kami, diselamatkan, mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang berkorban bagi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu yang memampukan kami hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam kebenaran. Biar Tuhan yang semakin dipermuliakan, Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, yang siap menyembah lagi Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin.
Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, lebih lagi menyembah Tuhan. Pada siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan gantikan setiap kami di kayu salib. Tuhan menebus setiap kami dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kami dimenangkan oleh dalam anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari yang mengucap syukur bersama-sama. Di atas Bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana mau dulu percaya. Takkan pernah ku lupa, takkan pernah ku lupa di sana aku berada, tempat dunia orang mati bertata. Bersama-sama yang mengucap syukur. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita lebih lagi siang hari ini. Takkan pernah ku lupa, takkan pernah ku lupa di sana dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertata. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan, kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya percaya dalam Yesus ada kemenangan. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus lebih lagi siang hari ini. Bersama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih kami bersyukur.
Kami bersyukur, oh kami berterima kasih. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami jadikan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara, kemuliaan paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita lebih lagi sama-sama Tiberias, katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, Engkau yang layak dipuji, Anak Domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Ini korban syukur kami Tuhan, nyatakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang mengucap syukur. Sekali lagi bersama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Nyatakan sebab pujian kita, katakan sebab Engkau mulia dan layak, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, atas semua yang. Kau yang disembah Tuhan Yesus, atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan terbaik saudara-saudara, kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia, Allah yang memberikan tubuh darahnya bagi setiap kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur sama-sama kita boleh katakan tepuk tangan terbaik saudara-saudara, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Boleh kembali silakan duduk setiap Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan pada siang hari ini. Kita telah menyembah Tuhan pada siang hari terlebih dahulu bersama-sama. Kita mau saksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Karya keselamatan untuk kita diampuni, kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kasihnya begitu besar untuk kita, dan itu Yesus telah rela menderita bagi kita. Penderitaannya luar biasa. Yesus telah rela menderita bagi kita. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Pengampunan adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita harus melakukan usaha apapun. Karena itu gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Hanya kasih yang menjadi satu-satunya alasan
Tuhan ingin memberikan pengampunan bagi kita. Sebab kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Dan di dalam diri kita ada bagian diri Tuhan, yaitu nafasnya. Tuhan Yesus mencontohkan tentang ketaatan, kesetiaan dalam memikul salib. Memikul salib adalah syarat bagi setiap kita yang mengikuti Yesus. Sebab salib adalah tanda ketaatan Yesus kepada Bapa, yaitu mau menderita karena taat kepada Bapa. Dan kemudian Tuhan Yesus memberitahu bahwa Allah mencintai kita. Bukti dari cintanya Allah bagi kita adalah dengan taatnya Yesus rela menderita serta menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa-dosa kita, agar kita mendapat pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia jemaat Tuhan dapat saksikan, yaitu di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala pada hari ini dengan judul Memperingati Hari Jumat Agung. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan, Romawi pertama doa pembukaan. Mari kita semua memperingati hari Jumat Agung. Mari kita memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Romawi yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 sampai dengan jam 15.00. Dengan bukti-bukti kuasanya, yaitu yang pertama, sebagai Allah penguasa di surga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus yang berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 19 ayat 38 sampai dengan 40. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di sorga. Maka mari kita semua suci pikiran. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita jangan berdusta. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Dan yang keempat, mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Karena seharusnya kitalah yang disalibkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Sama-sama kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Satukan hati kita kembali berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Biar hanya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan pada siang hari ini. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Roh Kudus yang mampukan kami, Roh Kudus yang kuatkan kami oleh kuat kuasa kasih-Mu, agar kami hidup boleh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, kami hidup boleh terus dalam kekudusan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh percaya firman Tuhan yang kami terima menguatkan setiap kami. Berkat yang terkasih Bapa Pendeta Gary Tengker, memberkati setiap kata kalimat, kami sungguh percaya semuanya berasal dari Tuhan yang jadi berkat bagi setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari ini, kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian sembah kita. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan sore-sore bagi Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Dari hati mengatakan, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Segala pujian, hormat hanya bagimu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaan-Mu, datang ke dunia ini, terima yang terburuk, supaya setiap kami yang hari ini hadir boleh terima yang terbaik dari sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan kami benar-benar merasa bahwa kami dicintai Tuhan sempurna. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu hingga rela mati di atas kayu salib. Kami mau terima firman-Mu, bahkan nanti akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap kami yang hadir pada siang hari ini benar-benar boleh rasakan kuasa, kasih, mujizat Tuhan berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Kita dengan yakin bisa berkata bahwa Tuhan kita adalah Maha Pengasih. Kenapa? Karena Dia rela tinggalkan sorga datang ke dunia. Pak Bu, kita ini harusnya pasti masuk neraka. Kita ini harusnya binasa. Tetapi karena kasih Tuhan yang sempurna, engkau dan saya, keluargamu, keluargaku, satu saat nanti ketika kita tutup mata, hembuskan nafas terakhir, kita punya rumah di sorga. Jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita peringati yaitu Hari Raya Jumat Agung, di mana pekan suci ini sudah dimulai dari hari Minggu kemarin. Hari Minggu itu adalah Tuhan Yesus datang menuju kota Yerusalem disambut dengan daun palem. Hari Kamis kemarin malam itu malam perjamuan terakhir. Hari Jumat adalah hari kematian Tuhan kita Yesus. Tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati, Dia juga bangkit naik ke sorga, membuktikan bahwa kalau maut saja dikalahkan, maka Anda yang hari ini datang dengan sakit, penyakit, beban berat, pulang bawa sukacita sempurna. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 50. Matius 27 ayat 45 sampai 50 dengan judul perikop Yesus mati. Seperti biasa sebelum kita baca, boleh angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Haleluya. Bapak Ibu, nanti yang pegang Alkitab buku saya minta bantuannya, karena ada beberapa catatan yang hanya ada di Alkitab buku. Ya, kalau saudara nggak bawa Alkitab, angkat tangan saja nggak apa-apa. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya baca 45, saudara 46. Kita baca berganti-gantian 45. Mulai dari jam berapa? 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3:46 ya. Stop dulu di ayat 46, perhatikan. Pas jam 3 Tuhan Yesus ngomong begini dalam bahasa Aram, Eli Eli lama sabachthani. Artinya apa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Orang kalau baca Alkitab hanya cari kesalahan, ayat ini pasti dipermasalahkan. Tapi hari ini kita mau belajar kebenarannya. Ayatnya yang ke-47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. 48 ya. Dan lalu dan memberi Yesus minum. 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat. Lihat ya, ayat 49 ini kalimat ledekan.
Orang-orang sekitar itu malah menghina. Dia bilang begini, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Berarti kan orang-orang sekitarnya coba meledek Yesus. Ayat 50 saudara baca, 3, 2, ya Yesus. Yang dalam Injil itu juga dikatakan bahwa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara coba lihat dulu semua ke depan. Saudara harus mengerti bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu seharusnya bukan dia yang derita, bukan dia yang terima. Harusnya kita. Harusnya kita, Pak Bu. Yang berdosa siapa? Kita. Yang bermasalah siapa? Kita. Harusnya kita yang tanggung itu semua. Tetapi dia rela untuk terima itu semua. Dan saudara jangan berpikir bahwa penderitaan Tuhan Yesus hanya di atas kayu salib. Enggak. Ini momen yang sangat panjang. Sangat-sangat panjang. Bukan di hari Jumat saja, itu dimulai dari hari Kamis. Makanya slide Kamis itu disebut dengan Kamis Putih. Dimulai dari jam 6 hari Kamis, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya. Dan di antara 12 murid itu, ada satu orang yang berkhianat. Minggu lalu sudah kita bahas. Jam 7, Tuhan Yesus ambil baskom, dia lap kaki muridnya. Untuk menggambarkan bahwa pelayan Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Jam 8 Tuhan Yesus ajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Dia berdoa di situ. Dan saking berat yang dia rasakan, peluhnya, keringatnya berubah jadi darah. Dan saudara kalau mau tahu kebenaran ini, tanya dokter. Dokter tahu kalau saking stres orang, saking benar-benar stres, keringat bisa berubah jadi darah. Jam 1 sampai jam 1.30 datanglah pasukan Kayafas dan Romawi menangkap Yesus di situ. Di Getsemani. Jam 2 subuh itu. Yesus diadili di mahkamah agama. Saudara tahu apa? Dipukul. Pukulnya itu kalau Alkitab bilang, kalau dalam bahasa asli ditinju. Rame-rame, itu bukan pengadilan. Itu benar-benar main hakim sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dianggap sebagai penyesat. Jam 2, saudara, jam 4 itu dia baru dimasukkan ke penjara bawah tanah. 2 jam digebukin, 2 jam dipukulin. Gini loh, kalau saudara orang yang tidak punya kekuatan dipukulin, dia nggak bisa ngelawan. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan untuk membalas. Tetapi dia punya kekuatan untuk membalas, dia tidak melakukan. Dia rela sampai dipaku di kayu salib. Ini yang saya mau bilang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang membuat Yesus bertahan di salib itu bukanlah paku, tetapi kasihnya yang sempurna untuk Anda dan saya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jam 5 dia kembali diadili, ya. Kemudian sampai jam 6, jam 7 dia dicambuk, diolok-olok, dimahkotai duri. Benar-benar penderitaan. Ini belum ngomongin dia pikul salib, belum ngomongin dia di atas kayu salib. Sampai akhirnya ketika dia di atas kayu salib, dengan tubuh yang sudah sangat terluka, nanti akan saya jelaskan, dia mengucapkan 7 perkataan yang kita kenal dengan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini saudara, saya akan bahas tentang 1 perkataan saja. Dan tema khotbah saya siang hari ini adalah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli lama sabachthani kalau dalam bahasa Aram, kalau dalam bahasa Ibrani, Eloi, Eloi lama mizvatani. Saudara, dan hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan sampai ucapkan kalimat demikian. Yang siap belajar katakan amin. Sama-sama bilang sekali lagi, tepuk dadamu dan bilang, saya berharga. Amin. Makanya stop mulai sekarang bilang bahwa saya tidak punya harganya. Saya ini, kita ini adalah orang-orang yang berharga dengan disayang Tuhan dengan sempurna. Maka yang pertama saudara, kenapa Tuhan Yesus ucapkan kata-kata itu? Kenapa dia berkata, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Yang pertama saudara, karena pada saat itu dia terima semua penderitaan, dia dihantam, dihancurkan. Dan yang pertama ini poinnya, buat setiap kita, dia rela terima semua yang terburuk, Pak, Bu, demi kita. Oke, saya ambil contoh.
Bapak-bapak di sini yang punya anak, anaknya mungkin masih SD, umur SD ke bawah, lambaikan tangannya. Punya anak SD ke bawah ya. Yang namanya anak SD ke bawah kadang-kadang nakal masih sulit agak dikontrol, betul? Ya. Kadang-kadang mungkin dia lagi main-main terus tiba-tiba nggak sengaja, saudara, dia tendang bola, bolanya masuk ke halaman tetangga. Tetangga keluar, tetangga bawa bolanya, terus tetangga marahin anak Anda. Dasar kamu begini-begini, dan seluruh keluarga tetangga itu marahin anak Anda. Anda tahu anak Anda salah, kan begitu? Tapi saya mau tanya, yang namanya bapak, kira-kira anaknya dibela nggak? Pasti dibela. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada momen tersebut ketika Tuhan Yesus dia dihancurkan, diremukan, saudara bisa bayangkan nggak? Di sorga ini kan ada banyak makhluk sorgawi, betul? Siapa saja makhluk sorgawi? Para malaikat, serafim, kerubim, ada malaikat dengan pangkat paling tinggi, dia punya pasukan yang luar biasa banyak. Nama penghulu pemimpin malaikatnya adalah Mikael. Kira-kira Pak Bu, begitu Yesus lagi diremukan oleh pasukan Romawi, Mikael ngamuk nggak? Bisa nggak dia kerahkan seluruh pasukan malaikat untuk menyelamatkan Yesus? Bisa, tetapi enggak. Saudara, Yesus rela terima semua penderitaan demi Anda yang tiap kali sering jatuh bangun dalam dosa. Demi Anda yang kadang-kadang hilang cintanya sama Tuhan. Demi kita yang kadang-kadang gak setia. Justru untuk setiap kita lah dia relakan tubuh dan darahnya diremukan. Dan saudara ingat tadi, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia kehausan. Ya, ayat 48. Saya bacakan. Waktu Tuhan Yesus, ayat 48, dan segeralah datang seorang dari siapa? Mereka itu siapa? Pasukan Romawi. Ia mengambil bunga karang, sama-sama bilang bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Sekali lagi bilang bunga karang, 3, 2 ya. Kita belajar sedikit bahasa asli ya Bapak Ibu ya. Bunga karang dalam bahasa asli Alkitab Yunaninya menggunakan kata spongon. Siapkan tenggorokan, kita akan bicara bahasa Yunani. 3, 2 ya. Spongon. Spongon itu kalau dalam bahasa Latinnya silospongium. 3, 2 ya. Dalam waktu kurang dari 1 menit Anda sudah bicara bahasa Yunani dan Latin. Sama-sama bilang silospongium. 3, 2 ya. Itu akar kata kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut juga dengan spons. Jangan tambahkan bob di belakangnya. Spons mirip-mirip yang buat cuci piring itu spons itu. Mirip-mirip seperti itu. Biasa oleh orang-orang Romawi disebutnya dengan silospongium. Tetapi saudara, fungsi daripada silospongium ini berbeda dengan apa yang kita gunakan sekarang ini. Karena pada saat itu silospongium, slide yang sebelah kiri itu. Silo itu kayu, spongium itu bunga karang yang dicucukkan di kayu. Dan zaman itu saudara, silospongium itu dipakai oleh pasukan orang-orang Romawi kalau sehabis buang hajat dan membersihkan bagian badan untuk habis buang hajat, pakainya silospongium. Dan bukan hanya untuk membersihkan bagian badan untuk buang hajat, itu kalau misalnya klosetnya itu sudah selesai digunakan, dia akan bersihkan pakai silospongium. Dan supaya silospongium itu tetap steril, silospongium itu dicelupkan ke dalam anggur asam, cuka asam yang tadi diberikan pada Yesus. Jadi saudara bisa bayangin nggak sebenarnya apa yang Yesus terima? Ini kita ngomongin yang punya sorga loh. Dikasih silospongium tadi, dimasukkan ke dalam cuka asam, anggur asam itu, yang biasanya untuk mensterilkan, lalu dikasih ke mulutnya. Kita nggak usah ngomongin Tuhan Yesus deh. Kalau orang jahat aja dibegituin, kadang-kadang kita juga hati kita bergetar kok. Nah ini yang punya sorga dibegituin. Dan saudara, dia rela supaya terima segala hinaan, supaya engkau boleh tidak tertunduk lagi.
Dia rela terima segala hinaan supaya kepalamu boleh berdiri tegak. Dengan yakin engkau berkata bahwa kita disayang Tuhan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya bilang saudara yang terkasih, rugi kalau tinggalkan Yesus. Sudah sebegitu dalamnya kasihnya untuk setiap kita, saudara. Dan dia rela terima itu semua. Dan bagaimana kita menyikapi ini, bagaimana kita memperingati Jumat Agung. Saya kutip kalimatnya, gembala sidang kita di suara gembala sidang kita bilang begini, mari kita bertobat setiap hari, setia, maaf itu typo sedikit, setia sampai mati, dan bersyukur pada Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, tobat setiap hari, bilang. Karena sejujurnya Bapak Ibu, nggak ada di antara kita yang sempurna, benar nggak? Kita punya banyak kelemahan, kekurangan, termasuk pendeta yang lagi ngomong di depan. Pasti punya banyak kelemahan, kekurangan. Tetapi kita rela untuk dibentuk makin hari makin sempurna. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap meyakinkan. Makanya saudara bertobat setiap hari, dan kita percaya bahwa karena kasih Tuhan sempurna, orang yang sudah rasakan kasih Tuhan dengan sempurna nggak akan lagi mau main-main sampah. Yang paham anggukan kepala. Saya ulang, orang kalau sudah rasakan enaknya hidup sama Tuhan, dia sudah bisa rasakan hidangan yang Tuhan kasih dengan kasih yang sempurna. Nggak mungkin lagi dia mau main sampah. Amin. Maka saudara, biarlah dalam peringatan Jumat Agung ini, pulang dari tempat ini, bawa satu pemikiran yang kuat dalam pikiran kita bahwa apapun boleh terjadi, tantangan boleh ada, orang-orang lain boleh merendahkan setiap kita, tapi ingat bahwa kasih Tuhan tidak terbatas bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Slide yang kedua. Artinya apa? Bahwa hubungan manusia dengan sorga dipulihkan. Tahukah saudara bahwa sejak perjanjian lama, Tuhan mau setiap umat Tuhan itu memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Dalam Ulangan itu dicatat bahwa kamulah umatku, akulah bapakmu. Cuma gara-gara umat Israel, orang-orangnya Tuhan, makin hari seringkali jatuh dalam dosa berulang kali, maka makin jauhlah hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Dan saking ada jaraknya saudara, orang Israel pada saat itu kalau mau ketemu Tuhan nggak bisa tiap hari, harus pakai perantara. Sama-sama bilang perantara. Jadi anggap saja saudara orang Israel. Kalau saudara mau doa sama Tuhan, nggak bisa langsung doa, nggak bisa. Saudara harus datang imam, ya. Dan saudara sebelum berdoa sama imam, saudara harus kasih korban untuk menghapus dosa kita. Dan korban paling kecil itu apa? Di bawahnya burung merpati, tepung eva. Jadi kalau dosa kita kecil, kita bisa kasih persembahan berupa tepung eva. Kalau agak besar burung tekukur, kalau anak lebih besar lagi anak domba, ya. Kalau besar banget mungkin dinosaurus. Tapi ini yang saya mau coba sampaikan saudara, itu dalam perjanjian lama, bahwa kita nggak bisa sembarangan ketemu Tuhan. Tetapi di perjanjian baru, Tuhan harus datang ke dunia. Dia utus firman-Nya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dikatakan NRK en hologos kai hologos es prototheon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 kai hologos sars egeneto. Firman itu jadi manusia. Kita orang Kristen tidak menuhankan manusia. Kadang-kadang saya lihat, lihat orang Kristen, manusia dijadikan Tuhan. Enggak. Orang Kristen tidak percaya itu. Kita tidak percaya bahwa Yesus adalah manusia yang kita jadikan Tuhan. Enggak begitu. Kita percaya Dia adalah Tuhan,
firman Tuhan yang datang ke dunia menyelamatkan setiap kita. Kenapa saudara? Untuk membuktikan bahwa sorga itu nyata dan untuk membuktikan kepada setiap kita bahwa ada jaminan yang pasti. Dan saudara-saudara, selama Tuhan Yesus di dunia, ketika dia berdoa, dia tidak pernah menyebut yang empunya sorga dengan sebutan Allah. Gak pernah. Dia gak pernah sebut yang punya sorga dengan sebutan Tuhan. Gak pernah. Makanya nama doanya, doa Tuhan kami atau Bapa kami. Bapa kami. Slide berikutnya. Saya ambil contoh. Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa. Bukan aku dan Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuhan selalu menyebut yang punya sorga dengan sebutan Bapa. Sama seperti Bapa mengenal aku, kata Tuhan Yesus, aku mengenal Bapa. Yesus selalu menyebut yang punya sorga dengan sebutan Bapa. Enggak pernah Tuhan. Tapi pertama kali di ayat 46, saya tulis ini, di ayat 46, pertama kali Yesus memanggil yang punya sorga bukan dengan sebutan Bapa. Dia panggil dengan Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia rela terima semua, dia tanggung semua dosa. Supaya Anda yang tadinya jauh dari Tuhan, engkau yang tadinya nggak bisa kapan saja datang kepada Tuhan, engkau hari ini penghalangmu sudah dihancurkan, hubunganmu sudah dipulihkan. Slide berikutnya. Maka Yesus mengucapkan sebutan Allah di atas kayu salib agar kita semua yang dikasihinya dapat memanggil Allah yang punya sorga dengan sebutan Bapa. Dan kalau dia adalah Bapa kita, maka kemanapun engkau melangkah berada, pasti diawasi, pasti dijaga sempurna. Orang lain boleh mencoba berhadapan denganmu, orang lain tetanggamu yang tadi boleh coba rancangkan hal yang buruk. Pak, Bu, ingat kalau engkau dijaga, diawasi Tuhan dengan sempurna, orang boleh rancangkan yang jahat, rancangkan yang buruk, biarin aja, senyumin aja. Kenapa? Karena dia tidak berurusan denganmu. Dia berurusan dengan Bapakmu yang empunya kerajaan sorga. Dia punya seluruh fasilitas untuk menunjukkan perlindungan dan kasihnya yang sempurna bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara yang terkasih, kalau engkau ngerti bahwa arti daripada Jumat Agung ini, pasti berubah. Pola pikirmu, pandangmu pasti berubah. Saya sering katakan, jangan mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ya, coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan suam-suam kuku, bilang. Iya saudara, jangan suam-suam kuku. Sama-sama bilang, angkat tangan kita, ikuti kata-kata saya bangga jadi pengikut Kristus. Saya bangga jadi Kristen sampai selama-lamanya. Sampai nafasku yang terakhir, aku tetap Kristen, pengikut Kristus, warga sorga dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya saudara, harus bangga. Maka yang ketiga, yang terakhir, ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, yang ketiga, yang terakhir, di balik semua derita itu, ada jaminan kemenangan. Sama-sama bilang jaminan kemenangan. Iya saudara, ada jaminan kemenangan. Yang pernah nonton film The Passion of the Christ, kayaknya udah lama itu, bertahun-tahun yang lalu, lambaikan tangan. Ya puji Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa film The Passion of the Christ itu tidak menggambarkan lebih dari 50% penderitaan asli Tuhan Yesus? Tidak. Sama sekali tidak. Karena Tuhan Yesus ketika dia disiksa itu benar-benar hancur, sehancur-hancurnya. Bahkan sebelum dia ada di atas kayu salib, saudara tahu ada satu peristiwa di mana Tuhan dicambuk. Ya, Tuhan Yesus dicambuk. Maka saya bilang saudara, kalau kita ngerti ketika Tuhan Yesus dicambuk benar-benar parah. Dan ketika Tuhan Yesus dicambuk itu ada banyak jenis cambukan. Slide. Ini jenis-jenis cambukan. Cambukan yang pertama dihantam ke tubuhnya Tuhan. Cambukan yang kedua,
Cambukan yang ketiga, ada satu catatan sejarah dari gereja kuno, ditulis bahwa luka Tuhan Yesus kurang lebih 4.800. Ya. Dan yang paling menyakitkan itu adalah cambuk yang paling kanan itu. Itu biasa disebut dan sering kali digunakan oleh pasukan Romawi untuk menghukum penjahat. Namanya itulah cat o nine tail. Cat, kucing. Nine tail itu 9 ekor. Jadi itu kayak ada 9 tali. Ujung-ujungnya kayak cakar kucing. Kalau saudara masih ingat film The Passion of the Christ, ada tentara Romawi yang dia cambuk itu, dia gituin ke meja, lalu kemudian mejanya seperti terkoyak. Itu namanya cat o nine tail. Dan itu dihantam ke tubuh Tuhan Yesus waktu dicambuk. Ini belum ngomongin di sorga, belum ngomongin di salib loh. Ya, dia dicambuk. Dan saudara nonton film The Passion of the Christ, tubuh Tuhan Yesus itu masih kelihatan kayak manusia kan? Masih. Padahal nubuatan Nabi Yesaya mencatat ketika Tuhan Yesus disiksa. Slide Yesaya 52:14. Seperti banyak orang akan tertegun, kalau dalam bahasa aslinya terkaget-kaget melihat dia, begitu buruk rupanya. Kalau dalam bahasa Ibraninya, begitu buruk bentukannya. Ketika Tuhan Yesus itu disiksa, bukan seperti manusia lagi. Yang saudara lihat nonton film The Passion of the Christ, itu masih kayak manusia kan? Aslinya bentuknya pun udah gak kayak manusia. Lanjut. Mundur tadi, belum. Mundur. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Wajahnya, mukanya pun udah bukan kayak manusia. Karena yang cat o nine tail itu bukan cuma ke tubuh. Yang paling menyakitkan itu bagian badan depan dan wajah. Saudara bisa bayangkan. Maka biarlah di hari Jumat Agung ini kita benar-benar merenungkan berapa dalamnya penderitaan yang Tuhan kita alami. Slide berikutnya. Saudara, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, berat badannya itu hanya benar-benar tertopang oleh paku. Tidak ada tali yang mengikat tangannya ataupun kakinya. Sebetulnya kalau saya jelaskan ini sangat panjang rinciannya, tetapi saya ambil poin-poin penting. Tangannya, kakinya dipaku. Dan saudara tahu, kalau tangan kaki dipaku itu, berarti saudara lagi berdiri, itu bertumpu pada paku. Dan pakunya itu bukan di kaki sini, tapi di punggung kaki. Dan saudara tahu kalau di punggung kaki, ya, saya ajak saudara semua berdiri dulu sebentar, biar rasain dikit saja. Oke? Udah, semua berdiri. Saudara pegangan kursi juga nggak apa-apa. Sekarang saudara berdiri begini, jinjit 10 detik saja. Yuk, 10 detik saja. Jinjit. Jinjit tinggi ya. 10 detik. Oke? Belum. Nah, kalau kurang kerasa kita lamain jadi 3 menit. Sudah, silakan duduk. Saudara agak-agak sedikit berasa, agak-agak sedikit itu kan, ketarik. Dan saudara tahu bahwa Tuhan Yesus disalib dari jam 12 sampai kurang lebih jam 6. 6 jam. Berdiri, dia bertumpu pada tulang punggung kakinya. Dan itu sangat menyakitkan. Slide berikutnya. Posisi tertekuk berjam-jam seperti itu, lihat gambar di sana. Itu akan membuat kram dan kesemutan parah. Sangat menyakitkan itu. Dan posisi ini membuat seseorang sulit bernapas. Dan untuk bernapas saudara, maka Tuhan Yesus coba lihat ke depan. Dia harus begini, lihat ya, untuk bernapas. Dia harus mendorong badannya ke atas. Dan kalau dia dorong badannya ke atas, kakinya tambah sakit. Bukan cuma itu, dorongan ini akan membuat iritasi di luka sekitar paku. Dan setelah dia dicambuk dengan kulit yang begitu robek, rusak parah, maka ketika dia coba dorong badannya ke atas, serpihan kayu di salib akan mudah tersangkut pada kulit. Dan itu yang dia rasakan loh. Saudara, kalau sampai ada orang Kristen masih berkhianat
sama Tuhan Yesus. Saya bilang itu orang yang pikirannya entah kemana. Padahal sudah nyata bukti kasih Tuhan sempurna. Tetapi saudara, ketika Tuhan berkata, Eli, Eli lama sabachthani, ternyata ada kalimat peneguhan, kalimat kemenangan di situ. Maka hari ini saudara yang terkasih, saya minta saudara yang pegang Alkitab buku, buka kembali, yang pegang Alkitab buku saja, ayat di slide nggak usah dibuka. Buka kembali Matius 27. Hanya yang ada di Alkitab buku. Sudah? Kalau di Alkitab buku, saudara, itu ada di bagian bawah namanya catatan kaki. Ya, catatan kaki. Saudara buka Matius 27 ayat 46, ada catatan kakinya di situ, betul? Dan catatan kaki untuk Matius 27 ayat 46 itu merujuk pada Mazmur 22 ayat 2. Paham nggak paham, anggukan saja dulu kepalanya. Ternyata kata-kata Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, juga tercatat dalam Mazmur 22. Pertanyaannya, apakah itu Mazmur 22 ayat 1 isinya untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa? Saya kasih lambang itu betina karena dalam bahasa Ibrani itu ketahuan rusa betina atau enggak. Rusa di kala fajar, Mazmur Daud ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Allahku, mengapa engkau? Aku berseru tetapi dan tidak. Saudara harus tahu bahwa Mazmur adalah kumpulan lagu. Mazmur adalah, maka kalau ada 150 pasal di dalam kitab Mazmur, itu adalah 150 lagu. Termasuk Mazmur yang paling terkenal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dan saudara harus tahu, beberapa lagu dalam kitab Mazmur itu dinyanyikan untuk momen-momen tertentu. Kenapa? Karena setiap kali Mazmur itu dinyanyikan akan membawa suatu memori di masa lalu. Contoh, Bapak Ibu yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, anggukan kepalanya. Ya, yang sudah menikah lebih dari 10 tahun pasti punya lagu memori zaman dulu kan? Setiap kali dengar lagu ini pasti akan teringat momen-momen romantis. Ya. Apa Pak Bu lagunya? Ya bebas, beda-beda terserah. Ada yang mungkin lagunya apa, ada yang mungkin lagu yang paling romantis buat mereka mengheningkan cipta mungkin. Setiap kali dengar lagu itu, mereka teringat dengan momen-momen masa lalu. Mazmur 22 itu adalah lagu wajib bagi orang Israel yang dinyanyikan pada hari raya Purim. Sama-sama bilang Purim. Apa itu hari raya Purim? Ya, kalau dalam bahasa Ibrani, lagu ini judulnya Ayelet Shachar, rusa betina di kala fajar, dinyanyikan di hari raya Purim. Apa itu Purim? Purim adalah sebuah peristiwa, perhatikan baik-baik. Purim adalah sebuah peristiwa di mana dulu bangsa Israel ingin dimusnahkan. Ingin dimusnahkan seluruhnya. Ya saudara, begitu bangsa Israel mau dimusnahkan, ada satu orang perempuan namanya Ratu Esther. Dia ajak seluruh orang Israel, yuk kita puasa berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Puasa 3 hari, dan di dalam 3 hari itu mereka itu diintimidasi, mereka itu diancam karena akan dimusnahkan. Tetapi setelah 3 hari puasa, ternyata hasilnya ada kemenangan. Dan hari terakhir mereka mengadakan puasa, sampai saat ini hari itu dirayakan dengan nama Hari Raya Purim. Sama-sama bilang Hari Raya Purim, 3-2 ya. Dan setiap kali Hari Raya Purim, orang Israel pasti akan menyanyikan Ayelet Shachar, rusa betina di kala fajar. Yang lirik pertamanya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ini bukan lagu tentang penderitaan, ini lagu tentang bahwa sekalipun ada momen-momen yang tidak mengenakan, engkau boleh diintimidasi, ada penderitaan 3 hari, tapi setelah hari yang ketiga ada kemenangan. Supaya saudara ngerti bahwa saya percaya dan banyak penafsir juga percaya, ketika Tuhan Yesus meneriakan Eli Eli lama sabachthani, itu dia teriakan bukan dengan tangisan, tapi Yesus meneriakannya dengan nada. Dan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, ngerti lagu itu. Yesus sedang menyanyikan Ayelet Shachar. Sama seperti yang tadi saya bilang, setiap kali engkau dengar lagu memorimu, engkau akan teringat momen-momen indah. Ketika Tuhan Yesus menyanyikan lagu Ayelet Shachar, lirik pertamanya, semua orang akan nyambung dengan cerita Tuhan Yesus. Oh iya, mereka akan teringat dengan cerita Esther, bahwa ada penderitaan 3 hari, intimidasi 3 hari, masa kegelapan 3 hari, tetapi di ujungnya berakhir dengan kemenangan. Maka Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan supaya semua merenung, tapi Tuhan Yesus berkata seperti itu, supaya semua orang sadar bahwa cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Karena ujung-ujungnya aku akan bangkit. Aku akan nyatakan bahwa maut pun tidak dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Saudara, slide sebagai penutup. Ingat, sehabis Jumat selalu ada hari Minggu. Sehabis Jumat Agung selalu ada Paskah. Sehabis masa kesesakanmu selalu ada sorak kemenangan bagi orang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Memang Yesus mati, tetapi Ayelet Shachar, ada jaminan kemenangan. Engkau saat ini mungkin mengalami intimidasi, engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Jangan pernah menyerah, tetap dalam Yesus. Percaya dalam Yesus. Engkau yang berdoa sampai sekarang ini belum ada jawaban dan orang lain sudah mulai mengintimidasi, sudahlah, berhenti percaya sama Yesus. Engkau yang memulainya dengan dalam nama Yesus, jangan menyerah sampai engkau berkata puji Tuhan, haleluya. Engkau yang memulainya dengan iman, tetap bertahan sampai engkau terima semua janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik, saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama, saudara, apa maksudnya? Yang pertama, Tuhan sudah terima yang terburuk untuk Anda dan saya. Maka hari ini, saudara sadar bahwa kita ini disayang Tuhan sempurna. Yang kedua, apa artinya? Kita percaya bahwa hubungan kita manusia dengan sorga sudah dipulihkan. Dan yang ketiga, ingat, selalu ada kemenangan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Sehabis Jumat selalu ada hari Minggu. Sesudah Jumat Agung selalu ada Paskah. Sehabis masa kesesakan selalu ada kemenangan bagi setiap kita. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hati kami, jiwa kami selalu rindu, selalu haus mendekat kepadamu. Jiwaku pun selalu memujimu ya Tuhan, dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik, Engkau ajaib. Haleluya. Bila kulihat, bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru, dan bunyi guru
Katakan, maka jiwaku pun memuji. Maka jiwaku pun memuji. Katakan, sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahukah bahwa kasih-Nya sempurna banget buat setiap kita? Dia tahu setiap tetesan air matamu, Dia tahu setiap penderitaanmu, dan Dia rela ambil semua penderitaan, Dia ambil semua hinaan, supaya engkau tidak perlu meneteskan air mata lagi karena rasa malumu. Engkau tidak perlu lagi teteskan air mata karena penderitaan yang kau alami, untuk buktikan bahwa kasih-Nya sempurna bagi setiap kita. Maka hari ini kita peringati Jumat Agung, supaya kita makin sadar bahwa kalau mati mau, masa untuk menyembuhkan sakit penyakit Dia nggak mau. Mati saja, dihancurkan saja dari kayu salib Dia mau. Masa hanya untuk memulihkan keluargamu Dia nggak mau. Engkau disayang Tuhan sempurna. Maka hari ini saudara, ujilah Tuhan dengan jiwa kita. Haleluya. Mari kita ke pujian nih sekali lagi dari awal. Bila kulihat, haleluya. Bila kulihat bintang gemerlap Dan bunyi guru rigu, dan bunyi ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran. tak putus aku heran. Yuk saudara, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, maka jiwaku pun memuji. Jiwaku pun memuji. Katakan, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau. Yuk, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Rasakan kasih Tuhan mengalir memenuhi tempat ini. Haleluya. Kau Allahku. Maka jiwaku, sorak-sorai buat Allah yang besar, Allah yang berkorban, berikan tubuhnya, berikan darahnya bagi Bapak Ibu dan saya.
Terima kasih Tuhan Yesus, dengan hati yang bersyukur. Katakan Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit, Kau telah bangkit dari memberi kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami semua tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Seluruh organ tubuh kami sehat sempurna bersama keluarga, panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, doa, berdoa di hadapan Tuhan. Engkau yang sering sekarang ini saudara, sering kayaknya tidurnya tidak nyenyak, tidak berkualitas, bawa dalam doa.
berdoa di hadapan Tuhan. Engkau yang seperti dirinya sekarang ini, kayaknya gula darahnya terus naik, sudah nggak makan nasi, sudah minum obat, tetap aja gula darahnya naik terus. Saudara bawa dalam doa. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan setiap kita. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mau angkat tangan kita mau mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus, buat karya salibnya yang menebus, menyelamatkan, mengampuni setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Maka hamba serahkan yaitu tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan, yaitu inilah minyak urapan dari sorga. Saudara silakan duduk, silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Hari ini engkau yang datang dengan segala kelemahan kekurangan, akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna mengampuni setiap kita. Engkau yang saat ini punya masa lalu terbeban dengan dosa, akui itu sekarang di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Ibu Linda Sukmawati, Tuhan berkati juga Ibu Yesi Vena, Tuhan berkati juga Ibu Dr. Julian, Tuhan berkati bersama keluarga Pangemanan diberkati Tuhan, bersama keluarga Pak Surya juga diberkati, juga Ibu Nadia, juga Riki diterima kerja di BUMN, Tuhan berkati. Siapa mereka yang menulisnya dengan iman, maka kami percaya mereka juga akan menuainya dengan sorak-sorai. Tuhan berkati juga Pak Siro Santoso, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, sehingga kami boleh peringati hari Jumat Agung ini. Engkau rela mati bagi setiap kami, dan kalau Engkau rela mati bagi setiap kami, maka kami pun siap untuk hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah dalam Jumat Agung, perenungan-perenungan kami, bahkan sampai nanti Paskah, kami akan terus merenungkan firman Tuhan. Kami akan bertumbuh dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami sangat kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga dalam pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi juga setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini. Koordinator tempat ini Pak David bersama keluarga juga Tuhan berkati, hamba bersama istri anak-anak Tuhan berkati, juga Bung Alvarado Tuhan berkati, juga Tuhan sayangi selalu Bung Richard Tuhan berkati, rekan-rekan pemain musik Bung Tono, juga rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, pasangan suami istri, tim media Asyar, guru sekolah minggu, pendoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih, Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat, Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah hidup kami terus untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang bawa berkat dari sorga. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan dan keperkasaan dari Allah Bapa, cinta kasih yang murni dan tulus dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus mengangkat kita naik bukan turun, mengangkat kita jadi kepala bukan jadi ekor, tercurah untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku mulai saat ini sampai sangkakala Allah berbunyi memanggil setiap kita. Setiap berkat diucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ibadah Jumat Agung sesi yang keempat pada sore hari telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Shalom di Berias.